Tapi kalau misalkan dia nggak nyetok, andai kata dia buat, kan prosesnya lumayan lama. Sama, tapi kalau keris yang biasa yang harga 500 sampai 1 juta, satu hari kelar. Satu hari? Satu hari. Udah include warangan? Iya. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Slim Ketelan kuat kalian hadir. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hari ini saya coba mengunjungi galeri Sang Pamor. Bener ya? G. Galeri Sang Pamor, di mana di sini banyak pusaka-pusaka baik sepuh maupun pusaka-pusaka baru. Nah, kebetulan saya nggak paham tentang pusaka. Nanti kita tanya lebih lanjut. Pusaka-pusaka ini tuh dari mana aja didapetin, terus pembuatannya era apa, cocoknya digunakan oleh siapa. Kebetulan kita di tempat masternya. Ya, nanti kita komunikasi kan. Kita ngobrol santai aja. Mungkin aku juga di urusan mistik atau filosofi memang Ya. masih belajar. Karena awal di pusaka itu memang berangkat dari pengrajin. Orang bilang empu, aku nggak mau. Kalau empu kan harus sakti. Ya, aku pilih Udah pengrajin. nanti harus tuwe. Ya. Makanya kalau kita bisa lihat keris, kadang ada yang lurus, ada yang belok-belok, itu sebenarnya kan iya. perjalanan manusia. Perjalanan Gitu. manusia ya. Kalaupun lika-liku ya keris-keris seperti ini misalnya, ya kan, dia Ada belok-belok. lock, ya, Tapi lock-nya. poinnya, ujungnya ya Tetap kayak lurus. puasa, gitu. Ah, Jadi walaupun kehidupan manusia ini sih filosofi ya kalau yang saya tangkap dari keris. Pada saat manusia itu mencari jati diri, pasti dia akan ketemu dengan yang namanya sang holi. sangat Karena apa? Karena pada saat dia lagi kesulitan, dia lagi banyak masalah, yang akan dicari sebenarnya Tuhan. Tuhan, iya. Gitu. Karena bukan siapa-siapa. Makanya mungkin karena banyaknya bukan sugesti ya, banyaknya benda pusaka, tetapi orang lebih memilih keris ya karena terdapat filosofi-filosofi tersebut dibandingkan pusaka yang lain mungkin. Iya. Gitu loh, seperti itu. Contoh kecil aja Gi, seperti mewarangi. Kok tahu warangan batu dulu bukan dibilang arsenik atau arsen. Dulu batu warangan. Aku ada contoh batu warangan. Memang saya pakai itu batu memang dari gunung. Jadi kalau konon cerita kan itu batu warangan itu dari inti belerang. Yang gunung itu ada es, bisa beku. Jadilah warangan. Loh, orang dulu kok tahu bisa ngeluarin pamor, yang besi baja bisa hitam. Kok tahu kan? Jadi aku kalau rasa syukur atau tawasul rutin lah, alhamdulillah. Karena apa? Kita penerus hanya menikmati hasil. Jadi aku celupin warangan udah jadi, udah bayaran, udah dapat duit kan. Dulu ya, apa itu termasuk apa ya? Apa itu ilham apa ya? Bumbu dulu itu ya. Ya, mungkin gini, kalau orang dulu kan dia, makanya kalau di Muslim kan ada 3 keyakinan yang harus diterapkan di dalam diri manusia. Ada yakin, enol yakin, mahakul yakin. Nah, kalau orang kita zaman sekarang mungkin masih di taraf yakin nih, jadinya kan yakin. ambigu, ragu-ragu. Tapi kalau orang dulu mungkin kapasitas keyakinannya melebihi orang-orang sekarang. Udah dihakul yakin. Udah dihakul yakinin. Yang pasti terjadi itu. Betul. Karena apa? Karena mungkin zaman dulu ya kalau misalnya kita lihat secara global, kenapa orang mungkin hidupnya yang ibadah, terus bertani, cocok tanam, hanya segitu aja. Kalau sekarang kan tidak. Tempat hiburan di mana-mana. Iya benar. Terkontaminasilah dengan hal-hal seperti itu yang akhirnya tingkat keyakinan seseorang itu berbeda-beda. Gitu. Ya kalau orang zaman dulu bilang bismillah aja bisa sampai Arab, Iya. kita sampai jontol baca bismillah juga gak bakalan sampai Arab ya kan.
Logikanya gitu loh. Ini memang logika sekarang cari makan di mana-mana bisa. Betul. Dulu kan susah ya. Nggak Mending bisa. puasa mungkin dia. Itu. Puasa aja lah gitu. Puasa aja. Nah, dari puasa berarti kan dia menanamkan sugestinya lagi, Iya. menanamkan keyakinan lagi pada Tuhan bahwa rezeki biar bagaimanapun tidak pernah dipungkiri akan datang. Iya. Gitu loh. Kalau sekarang, kalau orang dulu sih nggak ngoyo ya. Iya. Karena mereka pikir ya sudahlah, kalau ada rezeki ya monggo gitu. Kalau sekarang kan enggak, rezeki yang datang sama rezeki yang dijemput gitu. Kalau orang zaman dulu ya sudah hidupnya seperti itu, makanya mampu berfantasi justru jauh. Bahkan dulu ramalannya ada nanti akan bisa berkomunikasi dari jauh. Buktinya apa? Handphone sudah Handphone ada. udah ada. Orang bisa terbang dari satu kampung ke kampung sebelah, ada pesawat gitu. Iya, Nah, benar. sebenarnya kan yang ada di dalam pikiran mereka itu nggak seperti yang ada di pikiran kita sekarang. Dia menggambarkan pesawat, dia menggambarkan telepon. Heeh. Tapi kenapa bisa? Ya itu dia, karena kedekatan, keyakinan itu bahwa suatu saat nanti itu akan terjadi. Iya. Gitu. Jadi kalau nggak ada orang bermimpi terbang, maka pesawat itu nggak ada mungkin ya. Ada. Itu iya. Makanya kalau dibilangin orang luar ada tokoh kayak misalkan Batman, superhero ya kan, terus apalagi tuh. Pokoknya yang berhubungan dengan pendekar itu sebenarnya kan adanya di Indonesia. Iya, iya. Orang luar aja hanya menggunakan kamuflase seolah-olah Superman, Batman ya kan, padahal itu orang-orang biasa. Iya, Nah iya. sekarang kalau kita koneksi, orang luar kan nggak percaya begitu-gituan, betul nggak? Iya, betul. Nah, kenapa dia bisa membangun cerita seperti itu? Ya backgroundnya karena penjajahan terlalu lama di Iya, sini. di Jawa ya. Di Jawa, apalagi orang mengenal Pulau Jawa dan suku-suku yang ada di Indonesia pahamnya orang sakti gitu. Dibawa cerita itu ke negaranya. Jadi memang kalau orang dulu nih sesepuh kita nih, kita pergi ke suatu mau ritual nih, mau ke gunung atau alas nih ya, dia nggak takut macan atau ular, nggak takut. Dulu lebih banyak daripada sekarang. Iya, masih rimba ya. Masih rimba. Tapi sekarang kok mau naik gunung atau ke alas ya, kita lihat kacang aja sama belinjo udah takut asam urat. Betul. Bedanya di situ. Orang dulu nggak percaya begitu karena apa? Yang dikonsumsi masih benar-benar hasil bumi. Si bumi. Beda dengan sekarang, harus disemprot. Oh iya. Ya kan? Mau dicuci bagaimanapun namanya zat kimia Iya, tetap betul. nempel. Dari pupuknya. Ya Dari kan? pupuknya, dari semprotan pestisida pasti nempel. Iya, Akhirnya iya. ya kalau orang dulu penyakitnya paling cuma pusing kepala, Iya. ya kan, sama encok, ya kan, Iya. pinggang. Ya. Kalau sekarang kan macam-macam karena apa? Ya sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimiawi. Gitu. Mantap. Nanti ini sahabat Sampalmor banyak sekali. Memang aku baca komen-komen itu ada tanya itu gimana cara mengkonekkan suatu pusaka ke diri kita yang pegang gitu loh. Itu kan memang banyak cara, banyak jalan gitu. Entah dengan cara meditasi atau sholat malam, apalah. Jadi aku memang jawab pakai sugesti aja kalau aku gitu. Gak tahu bener apa enggak ya. Benar atau tidaknya kan tergantung dari manusianya sendiri ya. Kalau misalkan orang itu sudah menanamkan kepercayaan kepada benda pusaka, artinya gini, bukan kepercayaan bahwa dia menduakan Tuhan ya, enggak. Iya. Tetapi sebagai pegangannya. Makanya disebut ageman karena apa ya? Karena bersimbol dari sesuatu hal yang dia pikir mampu bisa membantu. Contoh kayak pisau dapur deh. Iya. Nah pisau dapur kalau mau motong pasti digunakan pisau dapur, nggak mungkin kampak walaupun Iya. sama-sama bisa untuk memotong kan. Nggak mungkin juga gergaji karena apa? Bukan pada tempatnya. Berarti disesuaikan ya. Disesuaikan dengan pola pikir mereka dan Iya. kemantapan hatinya bahwa oh ini keris misalkan sengkelat nih kayaknya ini cocok buat si Anu
terus pendalikan kebak nih cocoknya buat ini, penjakian ya kan, dan biar lain sebagainya. kebak-kebak biar penuh terus. Biar penuh terus. Tapi kalau orangnya gak kerja mana bisa ya? Betul, betul. Karena apa? Biar bagaimanapun orang itu usaha aja tanpa doa juga hasilnya nihil. Ya. Doa terus tanpa usaha, ya Iya. nggak mungkin, kan gitu. Berarti harus ada keseimbangan di sini. Harus balan ya Harus antara balance. doa dan usaha ya. Motor aja bannya 2, ya kan? Memang ada sekarang motor bannya 1, tapi nggak semua orang bisa mengendalikan Bisa. motor ban 1, kan gitu. Tanpa ada pelatihan khusus. Berarti yang pakai mobil lebih gampang nih Lebih kendalinya mudah, nih. iya. Nggak mungkin miring ya. Nggak mungkin miring. Mobil aja ada ban 4, ban 6 ya kan, ban 8 ya. Berarti kalau di bisnis usahanya ada 4 lah. 4 Iya, roda kan? 4 roda, betul. Ada contoh ada Garmen, Hmm. terus ada Galeri Keris semua ini. Terus ada 4 usaha lah. Aman itu deh. Aman, karena kan harus ada income pasif dan income ada rezeki yang memang mungkin sudah ditetapkan, ada rezeki yang memang kita usahakan dan upayakan. Iya, kalau di Keris memang harus nunggu rezeki tiba nih. Karena Keris nggak mungkin laku tiap hari kan. Betul. Makanya aku sangat semangat sekali di Keris Kamardikan. Karena apa? Pengrajin di Madura itu udah 600 lebih sekarang. Gimana? Udah berkembang. Jadi dari desaku itu Aintongtong udah berkembang, punya istri yang sebelah desa. Itu sampai 600 lebih sekarang. Jadi produk massal di Madura. Nah, kalau pengrajin itu sistemnya gimana tuh? Ya, dia itu sekali orderan atau dia hanya buat dulu terus polanya jualan. Kan ada tuh sistem seperti itu. Ada yang dia mengerjakan sesuatu berdasarkan pesanan. Ada juga dia nyetok barang. Nah, sistemnya kayak gimana? Kalau di sini nih, terutama kalau di sini. pengrajin tuh nggak nyetok. Oh, nggak nyetok. Iya, karena terlalu banyak pedagang. Jadi Tapi- pedagang pesen-pesen, nanti dia udah sibuk kerjanya sendiri. Tapi kalau misalkan dia nggak nyetok, andai kata dia buat, kan prosesnya bagaimana? Sama, tapi kalau keris yang biasa yang harga 500 sampai 1 juta, satu hari kelar. 1 hari? Satu hari. Udah include warangan? Iya. Ah, Bener. masa saya pernah baca ensiklopedia keris, paling cepat-cepatnya biasanya 2 minggu ya. Iya. 1 hari. Kalau Madura 1 hari. Jadi dah. Kalau kelas-kelas yang ini ya, yang dari GSP dari Gadis Pamor memang lama ya. Satu, pandainya antri sampai 1 minggu mau bisa bikin. Terus kita lihat hari-hanya kan hari apa itu paskan di harinya. Terus pembuatan di Pandai aja sekitar 3 hari. Di pengerjaan dari batangan itu seminggu sama finish. Ya sebulan lah satu keris. Bulanan. Yang kelas ini. Itu satu atau Satu. bisa duplikasi. Kebetulan memang aku udah mikir karena si etnik ini gerak cepat nih. Aku pakai 4 pengrajin di Madura ini. 4 pengrajin. Ya kebetulan masih saudara semua yang pegang. Sampai di sini aku kasih stempel nih. Ada stempel ada GSP stempel. ya. Jadi menandakan ini peracikannya GSP. Nah, nih. GSP sama doa-doanya khusus lah. Jadi buat kalian kalau mau memiliki pusaka keris atau tumbak juga ya? Tumbak, keris, pedang, Keris, pedang, tumbak yang mau diselarasikan dengan kalian bisa menghubungi nih di Galeri Sang Pamor. Nanti ada cetakannya, ada apa? Istilahnya apa? contoh-contoh hasil Contoh-contoh hasilnya peraknya, ya. bisa langsung hubungi beliau lah. Nah di sini kan ada beberapa keris nih, Cak. Bisa dijelasin nggak nih ini keris-keris baru atau keris lama? Kalau perbedaan keris baru sama lama sebenarnya kalau aku sih sangat gampang. Karena sudah terbiasa. Mungkin ya. Jadi satu itu dilihat dari korosi. Nomor 2 dilihat bahan metalnya ya. Dari pamor dan bajanya gitu. Itu Nah, sangat beda. Kadang kan ada yang di apa? Diting. Diting Diting itu
yang bagus tingnya kan keris-keris Tuban Mataram atau keris Kinom, Kisupuanom sebenarnya keris-keris Senopati yang lenjer-lenjer itu. Itu sebenarnya kalau aku bikin keris baru kayak gini nih, kalau bajanya udah tua gitu, pakai baja dan simetris dari besar sampai kecilnya seimbang, itu tingnya bagus. Tingnya bagus gitu. Lama ini itu karena ketuaan ini baja ya. Nah kalau yang biasa itu nggak berarti membedakannya juga dari besi yang digunakan atau baja. Jadi keris baru-baru yang murah tuh yang harga 500 sejuta itu bajanya malah nggak pakai baja. Nggak pakai baja. Jadi kalau diwarangin hitam dah. Nggak ada perbedaan besi. Kalau kayak gini kan pakai baja kelihatan. Nanti kalau di zoom ini kelihatan tampak selorok kata orang Jawa. Jadi ke biru-biruan menjadi tengah hitam. Gampang sekali kok. Kalau yang udah expert, nah kalau saya suruh bedain. Dan nggak kalah keren, bagus. Ini kalau sepuh ini berapa nih? Mahal. Kurang lebih kalau sepuh nih. Ini kan bentuknya PB ya, ada tungkaan tajam nih sikunya nih. Kalau PB, temanku beli terakhir itu pakai pendok swasta 150. 20 juta. Pendok swasta kisaran 30 juta, tidak sampai lah 30 juta, kadar 40% ya. 150 juta. 150 juta. Iya. Itu kalau yang asli. Iya, yang asli. Yang sepuh lah. Terus udah tiban emas lah ya. Pendok ininya. Nah, ininya pendok. Ini. Ya kisaran warongko 30 juta, 35 lah. Berarti kan 100 lebih nih. Berapa ya? Mas kalau swasta 40 sampai 50. Nah, ini kayak berasuta kayak gini, saya dengan pemilihan bahan, terus doa-doa, ada tumpengan selamatan juga, semua marongko cuma 15 juta. 15 juta. Yang kematikan? Iya, yang kematikan gini. 10%-nya lah dari yang tua. Luar biasa loh harga keris ya. Ini lama-lama saya jadi empu ya. Wah, nggak apa-apa. Kita ke Madura. Nanti ada besalen, besalen tempat pandai. Pandai dan tempat pembikinan tuh di Madura. Saya sengaja bikin di Madura apa? Karena bapak sama ibu udah pensiun, pulang di Madura karena ada nenek satu-satunya, tinggal satu ngerawat nenek. Ya biar ramai lah, biar agak kesepian. Nah, kalau nyari pemilihan dari baja, besi, itu biasanya nyarinya di mana? Kalau aku sih ada yang datang. Enggak, kita pergi ke pasar tua, kita cari-cari besi-besi lah. Kelihatan tua lah ya. Iya, jadi ini bajanya seberapa sih, hasilnya kayak apa. Kadang aku potong-potong, beli sekilo gitu ya. Aku coba diwarangin, bagus gak? Terus kalau sekilo berarti dilebur? Enggak, digerenda aja terus diputihin pakai jeruk, diwarangin nanti kelihatan kualitas ininya, bajanya itu. Agak ribet ya. Agak ribet yang bagus gini memang. Tapi kalau yang hitam biasa mah gampang lah ya. Banyak, makanya minta tadi si Lata itu. Kan tanya tuh, ya kamu cari yang harga berapa dari 500, apa yang 1 juta lebih? Ya yang borongan katanya. Lo mau jadi dukun? Silata ya. Silata. Orang Madura nggak mau dibilang orang Madura. Oh iya, tadi bahasa Madura juga. Bahasa Madura juga. Ngakunya orang Jawa, tapi nggak bisa bahasa Jawa. Makanya saya bilang Madura coret. Madura swasta. Pengalaman pribadi aja. Ada kaitannya enggak dengan ilmu spiritual ya? Yang jelas keris ini tidak pernah lepas dari yang namanya mistis. Kenapa? Karena dari pembuatannya aja sudah melaku.
Melaku tuh artinya Lelaku, ya. lelaku dengan dia harus puasa, mungkin terus menggunakan doa-doa khusus. Nah, konteks spiritual itu sendiri kan bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena apa? Karena kalau misalkan kita kenal sama teman saya, misalkan ngeliat Cawandi nih di pasar, saya teriak-teriak sampai budak sayanya, Cawandi nggak bakal denger saya, betul nggak? Karena rame, crowded. Tapi pada saat sepi kita bilang cak, pasti kedengeran. Makanya orang-orang dulu, wali-wali ataupun petapa-petapa, dia lebih menggeser kehidupan pribadinya ke gua, ke hutan, terus ke tempat-tempat yang dianggap wingit. Makanya banyak petilasan yang ada di Indonesia. Karena apa? Untuk mempersatukan dirinya. Artinya bukan dia berkomunikasi sama Tuhan seperti kita ngobrol begini, tidak. Tapi lebih konteksnya pada saat dia meminta lebih mudah dan lebih cepat diijabah. Kenapa? Sekarang gini, Nabi Muhammad aja dapat wahyu pertama di mana? Di gua. Iya. Suci nggak tuh tempat? Gua loh. Gua ya. Tempat kencing cicak, tempat Iya. kencing tikus, Kelelawar. kelelawar. Artinya bukan tempat yang suci. Nah, di sini Allah tuh mau mengajarkan kita bisa berdoa dimanapun. Bahkan kalau kita masuk kamar mandi disunahkan baca doa. Keluar kamar mandi baca doa, walaupun tidak menggunakan lisani, tetapi kolbu kan. Nah, seperti itu. Artinya bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan sesuatu hal yang sifatnya mungkin privat gitu. Misalnya mau cepet naik pangkat, mau cepet dapet jodoh, mau cepet sukses, daripada kalau dia lagi berdoa di pasar, walaupun ada doa masuk pasar, tapi kan nggak secara signifikan. Dia hanya berdoa meminta keselamatan karena di dalam pasar tempat sarangnya jin. Oh iya. Makanya terkadang mungkin nggak semua ya, oknum pedagang kan bermain curang. Dengan cara apa? Misalkan dia berjualan buah-buahan, timbangannya dimainkan, daging dimainkan, seperti itulah. Makanya kalau ada orang gila, Aman kalau pasar. lari ke pasar, udah susah sembuhnya katanya. Karena udah ke pasar katanya. Akhirnya setelah dia bunuh, tanpa dia sadari, dia memperkosa, takut ketahuan, akhirnya dia membunuh. Nah, makanya hal seperti itu ya justru Dijauhin ya. seperti tadi saya sampaikan, kullu muskirin haraman, barang yang memabukkan itu haram hukumnya.